Shalom saudaraku, nikmati kebaikan Tuhan. Angkat suaramu dengan ucapan syukurmu dan datang padanya. Oh yeah, oh, come into this house. Oh, are you ready? Come into this house and magnify the Lord. Lift up holy hands, our heart in one accord. He is worthy, worthy of all our praise. Oh yeah, He is worthy, He's worthy of all our praise. Come on, bertepuk tangan bagi Dia. Yeah, make a melody, sing unto the Lord. He is giving us a song and a word. He is worthy, worthy of all our praise. Yeah, He is worthy, worthy of all our praise. Come on, church, say, He's worthy. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita semua diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Kiranya kita mengucap syukur pagi hari ini. Kami mengajak semua untuk bangkit berdiri. Kita memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui pujian, penyembahan yang terbaik bagi Tuhan kita pagi hari ini. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kehadiran-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Buat kasih-Mu yang berlimpah-limpah dalam hidup kami Tuhan. Di mana Engkau sedetik pun tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Dan saat kami membuka mata kami melihat wajah-Mu Tuhan. Ada sesuatu yang besar Tuhan rencanakan bagi hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya sesuatu yang baik akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab Engkau adalah Allah yang besar Tuhan. Sebab itu Tuhan kami datang sebagai penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau. Engkau Yesus, Kaulah Tuhan. Ku buka mataku, melihat wajah-Mu, aku terkagum Tuhan. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itu adalah karya-Mu ya Bapa. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Amin Tuhan. Biarlah kami terus menyembah-Mu. Menyembah-Mu. Sama-sama kita katakan. Buka mata, kami melihat wajah-Mu ya Tuhan. Ku terkagum bila lihat hidupku dan karya tangan.
muliakan Dia Tuhan. Amin. Kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Katakan sekali lagi, ku ada untuk menjadi penyembahmu Tuhan. Untuk menjadi penyembahmu. Kami menyembahmu Tuhan. Mari angkat saudara, angkat suara kita, angkat pujian bagi Tuhan. Sebab Dia yang layak terima pujian, sebab Dia yang layak terima sembah. Haleluya, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Engkau besar Tuhan, Engkau hebat Tuhan. Dan ini hidup kami ya Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Menyembahmu, memujimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan kami Tuhan dalam kemuliaan Engkau. Sungguh berharganya kami di mata Engkau. Yes Tuhan. Segenap hidupku persembahkan. Katakan sekali lagi, kami tahu Tuhan. Ku tahu hidupku. Amin. Penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga.
Katakan segenap hidupku Tuhan. Segenap hidupku persembahkan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau besar Tuhan. Engkau nyata dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami segenap hati kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah nama Tuhan. Dalam nama Yesus, kita semua yang siap memuji nama Tuhan sama-sama kita akan amin. Sekali lagi kasih kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu boleh lihat kiri kanan depan belakang. Kasih salam yang terbaik Bapak Ibu. Katakan Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Mari umat percaya Tuhan. Datang di hadapan Tuhan. Datang di baitnya. Dengan membawa segala ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan rasakan setiap kebaikan Tuhan. Haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Katakan dengan hati yang bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai. Amin. Hey, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian itu dengan hati yang lebih sungguh kepada Tuhan. Katakan, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia
Boleh silak duduk kembali. Bapak Ibu bersuka cita pagi hari ini, amin. Amin. Haleluya, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Ada amin? Amin. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh tidak pernah berkesudahan kasih Allah dalam kehidupan kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Katakan Tuhan Yesus baik. amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Yang sama-sama percaya bersama dengan saya, katakan amin bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Mari Bapak Ibu boleh angkat tangannya seperti ini, jempol kita, angkat jempol kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Boleh kita goyangkan ke kiri dan ke kanan ya Bapak Ibu ya. Haleluya. Amin. Yes Tuhan, Engkau baik Tuhan. Sekali lagi, boleh angkat lebih tinggi lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Katakan untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dan selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Ya Tuhan, Engkau baik, teramat baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Sebab itu Tuhan, kami membawa hidup kami Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi persembahan bagi Engkau Tuhan. Sebab apa yang kami lakukan, usaha apa yang kami perbuat Tuhan, itu tidak dapat membalas kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami penuh dengan ucapan syukur yang kami bawa senantiasa Tuhan. Dan kami bagikan bagi seliring kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin ya Yesus. Ketika Dia serahkan anaknya, Kasih yang begitu besar Tuhan.
yang mengampuni setiap kami. Tak ada kasih seperti kasih. Katakan kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah bagi saya dan saudara. Tak ada kasih. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia kami sembah Engkau Tuhan. ku sembah dan ku Tuhan, selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. sungguh tidak ada kasih yang seperti Engkau Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin Tuhan. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku, seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia ku sembah, Ku sembah dan ku sembah. selama hidupku, ku sembah Kau. Bersyukurlah, Karena kasih setiamu, kami mau menyembah Engkau Tuhan. ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Nama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur karena kasih karunia Tuhan yang tidak pernah kendor satu detik pun dalam kehidupan kami. Setiap hari kami diberikan anugerah yang selalu baru. Kami diberikan kekuatan, kami diberikan hati yang damai dan sukacita. Ada banyak sekali tantangan, ada banyak sekali hal yang mengkhawatirkan kami. Kesehatan, finansial, karier, ataupun relasi. Tetapi dalam semua tantangan yang kami hadapi, kami tidak pernah sendirian karena Tuhan Yesus Kristus bersama dengan kami. Kami semua adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang, bukan karena kami jagoan, tapi karena kami disertai Juru Selamat kami, Tuhan, Bapa kami yang baik, yang selalu menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Kami akan belajar firman Tuhan sebentar, kiranya isi hati Tuhan percayakan kepada kami. Kami akan mencerna apa yang Tuhan ingin sampaikan lewat kalimat yang dikatakan oleh penulis Alkitab. Kami akan tahu sesuatu dan kemudian Roh Kudus akan menguatkan kami untuk melakukan apa yang kami tahu. Sehingga pada saat kami melakukan apa yang kami tahu, firman Tuhan menjadi firman yang hidup dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara. Selamat pagi, Om, Tante, Bapak, Ibu. Terima kasih bisa bersama-sama dengan Bapak, Ibu, saudara-saudara semua pagi hari ini menikmati penyertaan Tuhan dan kita bisa beribadah bersama mengagungkan Tuhan yang kita puja. Nama saya Jason. Saya bersama dengan istri saya Inge pada pagi hari ini di tengah-tengah kita semua.
Tahukah Bapak Ibu Saudara-saudara, apa kesamaan saya dengan Anda semua? Ada yang tahu apa kesamaan kita? Kita sama-sama punya satu ketakutan. Kita sama-sama punya satu ketakutan, ini adalah ketakutan yang paling menakutkan, yang membuat kita sulit mengasihi orang lain, sulit bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Yaitu apa? Kita sama-sama takut tidak diterima. Ada yang takut tidak diterima karena bentuk tubuhnya, ada yang takut tidak diterima karena bentuk hidungnya sehingga dioperasi, ada yang takut tidak diterima karena rambutnya sudah menguban, menua. Saya pada saat mau pergi ke tempat ini, saya tadi siap sebuah jaket yang ada gambar tengkoraknya. Saya lihat di kaca, kemudian saya pikir-pikir, wah nanti saya takut tidak diterima oleh Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi saya ganti. Pakai jaket hitam polos, nggak ada gambar tengkoraknya. Jadi kita semua takut tidak diterima, sehingga kulit kita ditarik. Kita beli skincare produk yang membuat wajah kita berkilauan, glowing. Dan takut tidak diterima itu yang paling bisa membuat kita terluka. Ada seorang anak laki umur 8 tahun, yang mendengar papa mamanya bertengkar hebat. Papanya itu temperamental, suka mukulin mamanya, suka mukulin si anak laki umur 8 tahun ini. Suatu hari anak laki 8 tahun ini dipukul oleh papanya 32 kali. Dia lari ke mamanya, karena kesakitan, ketakutan, dia lari ke mamanya bilang seperti ini, kamu cari sendiri cinta kasih. Kamu tidak bisa menemukan cinta kasih dari papa, dari mama, kamu mulai hari ini cari sendiri cinta kasih. Dan dia lihat papanya pergi dari rumah, dia lihat mamanya juga kabur dari rumah. Dan anak ini bertekad, oke, papa mamaku tidak cinta aku, mereka tidak mau menerima aku sebagai anaknya, aku akan cari sendiri apa artinya cinta. Dan anak laki 8 tahun ini kemudian tumbuh jadi pembunuh 6 juta orang Yahudi. Karena dia namanya Adolf Hitler. Jadi takut tidak diterima, membuat kita terluka, bisa membuat seseorang jadi penolak yang paling melukai orang lain. Tetapi meskipun kita semua punya satu ketakutan, ini hal yang menarik. Ketakutan inilah yang membawa kita bersama-sama pagi hari ini. Ketakutan tidak diterima yang membuat kita setiap minggu datang beribadah bersama-sama sebagai komunitas untuk mencari Tuhan, yang mencari orang-orang yang takut tidak diterima seperti kita semua. Dan yang lebih ajaib lagi, luka kita ini, ketakutan inilah yang memang membuat Tuhan datang bagi kita. Tuhan Yesus datang ke dunia ini dengan satu misi utama. Aku datang bagi yang sakit. Aku datang bagi yang ditolak, aku datang bagi yang merasa tidak dikasihi, aku datang bagi yang berdosa. Jadi kalau kita semua adalah orang yang terluka, pagi hari ini kita mau tanya, apa mungkin saya bisa mengasihi orang lain? Nah, kita tidak mungkin bisa mengasihi kalau hati kita tidak punya rasa syukur di dalam hati ini. Jadi apa mungkin kalau saya terluka, saya bisa mengucap syukur? Dan sebagai bentuknya saya bisa mengasihi orang lain. Tahukah Bapak Ibu saudara-saudara, dalam satu hari seorang Yahudi yang taat, dia mengucap syukur kepada Allah minimal 100 kali. Sebelum makan, seperti kita semua, saya asumsikan kalau kita mau makan kan kita berdoa dulu. Bahkan bukan cuma orang Kristen yang sebelum makan berdoa. Saya duduk di sebuah tempat, di restoran, di sebelah saya keluarga dari teman-teman Muslim. Dan teman-teman yang Muslim, kepala keluarganya memimpin seluruh anggota keluarganya untuk berdoa sebelum makan. Jadi orang Yahudi bersyukur kepada Allah sebelum makan. Kemudian pada saat mereka makan, mereka mencium bau makanan yang sedap, mereka merasakan makanan yang enak di lidahnya, mereka bersyukur kepada Tuhan dan berkata, diberkatilah Tuhan yang menciptakan orang-orang yang membuat masakan ini. Kalau
Bapak Ibu Saudara-saudara suatu hari mengajak saya makan. Kalau makanannya enak, biasanya saya nggak minum selama kira-kira 5-10 menit berikutnya. Karena saya mau rasa makanan itu tetap ada di sekitar rongga mulut saya. Jadi kalau ngajak saya makan, Bapak Ibu Saudara-saudara akan segera tahu makanannya enak apa enggak. Pada saat di tengah-tengah makan saya minum berarti kurang enak. Ya. Tapi kalau saya tidak minum selama 5 menit sesudah saya makan, itu pasti makanannya enak. Nah, orang Yahudi bersyukur pada saat makanannya enak. Bahkan para rabi Yahudi berkata seperti ini. Seseorang tidak boleh mengecap apapun sebelum dia mengucap syukur. Jadi setelah makan, sebelum makan, pada saat makan, setelah makan, untuk aftertaste, orang Yahudi bersyukur. Bahkan rabi Yahudi bersyukur atas tiap tetes air hujan yang Tuhan turunkan. Orang Yahudi kan pinter-pinter. Suka ngitung-ngitung, semuanya dihitung oleh mereka. Dan mereka menghitung dalam 1 galon air hujan ada 90.921 tetes air. Yang artinya mereka bersyukur kepada Tuhan 90.921 kali untuk ucapan syukur. Dan bahkan bukan itu saja, mereka mau hitung dalam 1 tetes air ada berapa atom. Dan mereka hitung ada 5 kuantilion atom. 1 kuantilion itu 10 pangkat 18. Jadi ini yang membuat orang Yahudi bisa mencoba untuk mengasihi Tuhan mereka dan mengasihi sesamanya. Kalau Anda sering mendengar cerita orang Yahudi yang antik-antik, yang fanatik, itu orang Yahudi yang ultra ortodoks. Kalau hari ini mereka lagi perang dengan Palestina, bukan karena hari ini mereka yang cari gara-gara, karena mereka diserang oleh orang-orang Palestina. Tetapi yang dikerjakan oleh orang Yahudi dan Tuhan Yesus yang kita sembah adalah seorang rabi Yahudi. Dan mereka mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita bisa mengasihi suami, pasangan dengan ucapan syukur. Jadi kalau Anda melihat gajah, Anda perlu bersyukur kepada Tuhan. Anda melihat monyet tidak berekor atau monyet ekor panjang, kita mesti berkata, terpujilah Tuhan yang menciptakan makhluk-makhluk aneh ini. Bapak Ibu Saudara-saudara pernah melihat pantat babon? Apa yang Bapak Ibu Saudara-saudara alami, rasakan pada saat melihat pantat babon? Kita langsung pikir Tuhan kita selera humornya tinggi sekali. Ya, jadi kita bisa melihat pantat babon dan bersyukur kalau target kita breakthrough. Kalau relasi keluarga kita harmonis. Tapi kalau anak kita berontak, kalau kita lagi terluka, lihat pantat babon kita mau tembak. Kurang ngajar ini monyet. Aku lagi susah, dikasih pantat sama dia. Ya, jadi ini fakta brutal yang kita semua alami. Kita semua adalah orang yang terluka. Apa mungkin kita bisa mengasihi orang lain? Karena general principle atau hal umum yang terjadi, kalau Anda terluka, Anda akan melukai orang lain. Orang yang terluka akan melukai orang lain. Kalau kita semua terluka, apa mungkin kita bisa mengasihi orang lain? Nah, ada seorang pengikut Tuhan Yesus yang begitu loyal. Dia juga pejuang hebat yang menceritakan tentang Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara di Indonesia saat ini bisa mengenal kisah tentang Tuhan Yesus Kristus karena jasanya orang ini. Dia bernama Paulus. Dia mengabarkan berita Injil keluar dari Israel pergi ke Asia kecil. Sampai beritanya kemudian menyebar sampai ke wilayah Indonesia salah satunya. Dan Paulus, dia berkata kepada orang-orang Kristen di Korintus dan orang-orang bukan Kristen di Korintus, dia berkata seperti ini dalam 1 Korintus 2 ayat yang pertama sampai kedua. Aku tidak datang kepadamu dengan kata-kata yang indah. Aku tidak datang untuk khotbah yang bagus-bagus, ngomong yang bagus-bagus doang, saksi yang hebat-hebat tentang mujizat Tuhan. Aku juga tidak datang dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Aku tidak kasih argumen teologi yang paling dalam, yang solid, sampai aku diakui sebagai pengkhotbah yang paling alkitabiah. Tapi ini yang dia katakan. Tapi aku memutuskan
untuk tidak tahu apapun di antara kalian kecuali Yesus Kristus yang disalibkan. Aku tidak mau ngomong apapun kepada Anda semua, kepada kalian semua, Rasul Paulus berkata, kecuali tentang Yesus Kristus yang disalibkan. Lain kata, Rasul Paulus berkata kepada kita semua pada pagi hari ini, kalau kita pengikut Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus, dari inkarnasinya, Allah menjadi manusia, kemudian di pengajarannya, khotbah di atas bukit, Anda membaca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Anda menemukan pengajaran Tuhan Yesus, perbuatan Tuhan Yesus, teladan Tuhan Yesus, sampai dia disiksa, disalib, mati, bangkit, naik ke surga. Semuanya itu pusatnya adalah pada salib, menurut Rasul Paulus. Aku tidak mau cerita apapun tentang Yesus Kristus, kecuali dia yang tersalib. Jadi semua luka, semua penolakan, semua kita tidak diterima, berorientasi pada salib Kristus. Jadi pagi hari ini, Rasul Paulus mau mengajarkan kepada kita semua, Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, kita ikuti, kita muliakan. Dia bukan juru selamat, pengasih yang terluka. Dia juru selamat, dia pengasih Anda dan saya yang menyalibkan keinginannya. Nah, kalau kita adalah pengikut Tuhan Yesus Kristus, maka kita adalah orang-orang yang perlu belajar meneladani Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak mencoba mengasihi pasangan kita sebagai orang yang terluka. Saya ngalah aja deh, tapi saya mau mengasihi dia karena saya orang yang ngalah. Kita mengasihi pasangan kita karena kita pengasih yang menyalibkan keinginan kita. Apa bedanya terluka dengan tersalib? Terluka adalah ini. Anda dan saya tidak mendapatkan yang kita inginkan. Kita kepingin sehat, kita kena cancer. Kita terluka. Terluka karena kesalahan yang kita bikin. Terluka karena orang lain ngomongnya pedas kepada kita. Itu kita wounded, kita terluka. Tapi crucified atau tersalib adalah kita punya keinginan, tapi keinginan kita salibkan karena kita punya tanggung jawab. Karena kita dipercaya tanggung jawab. Kita semua kepingin dapat untung secepat mungkin. Ada di antara kita yang mau dapat untungnya lama, kita pasti mau untung secepat mungkin kalau bisnis. Dan untuk informasi bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita kepingin minta untung secepat mungkin dan minta iblis, setan untuk kasih kita untung secepat mungkin, dia langsung sediakan. Saya punya seorang teman lagi susah, kemudian dia bilang begini, saya udah lama doa kepada Tuhan gak pernah dijawab, lama gak dapat tabungan saya gak nambah. Saya mau coba sekali, saya mau doa kepada setan. Dan dia doa betulan kepada setan, setan, saya butuh dana 230 juta rupiah. Dia belum amin, belum doa dalam nama setan, belum amin, handphonenya berbunyi. Tawaran dari kredit tanpa anggunan. Ada dana disediakan 230 juta. Dan dia berkata, waduh gila manjur banget sih setan. Dia langsung ambil 230 juta dari KTA. 3 bulan kemudian dia ajak saya dan istri saya ketemu, dia bilang, waduh sekarang saya dikejar-kejar oleh penagih hutang, saya harus bayar tiap bulan cicilan plus bunganya, mencekik leher saya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita kepingin dapat untung secepat mungkin sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, kita perlu salibkan keinginan tersebut. Karena kita dipercaya oleh Tuhan Yesus Kristus untuk bekerja giat, untuk mengumpulkan sen demi sen, rupiah demi rupiah. Begitu kita mau dapat untung secepat mungkin, iblis kalau kita minta kepada dia, dia langsung kasih, dia langsung berikan jalannya. Bapak Ibu, atau khususnya ibu-ibu, istri-istri, kepingin punya suami yang nyambung kalau diajak ngobrol. Karena kita bilang, wah suami saya ini gak nyambung kalau diajak ngobrol. Saya ngomong apa, dia ngomong apa. Saya ngomong masakan, dia ngomongnya bola.
Gak pernah nyambung, apalagi sudah 50 tahun menikah, kita gak nyambung sama sekali. Kalau ibu-ibu minta kepada Tuhan, Tuhan tolong supaya saya bisa berkomunikasi dengan suami saya, supaya nyambung. Tuhan mungkin akan berkata seperti ini, oke Bu, ibu pasti bisa. Kalau ibu mau belajar komunikasi. Kalau ibu belajar menghormati lagi suami ibu. Dan kemudian ibu kerja keras, belajar komunikasi, belajar caranya mengutarakan bahasa kasih, belajar menghormati lagi pria yang sulit dihormati ini, dan kemudian relasi mulai membaik setelah berbulan-bulan, setelah bertahun-tahun. Tapi kalau langsung minta kepada iblis, iblis langsung kasih jalannya. Suami baru, berondong lagi. Ya. Jadi kalau kita pengikut Kristus, kita menyalipkan keinginan tersebut. Kenapa? Kita punya tanggung jawab. Nama kita, oh ibu itu pengikut Tuhan Yesus Kristus. Sekeluarga mereka ikut Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita kerja keras, kita rajin, kita jujur, kita bertanggung jawab. Ada seorang salesman suka nawarin barang datang ke rumah seorang bapak. Tapi dia rajin banget. Tiap hari gak pernah lolos, pasti ke rumah bapak ini nawarin barang. Nawarin sikat gigi formula, besoknya nawarin sabun, besoknya nawarin sanitizer. Apa aja tiap hari orang ini datang. Suatu hari si bapak sudah jengkel banget tiap hari didatengin sama salesman ini. Dia bilang seperti ini, kamu ini datang yang ganggu bener. Kamu datang lagi tak panggilin polisi. Salesman dengar si bapak mau panggilin polisi, dia bilang, oh saya punya ide. Saya juga punya barang untuk bapak bisa panggil polisi. Saya juga jualan peluit kalau bapak mau. Jadi dia gak menyerah, dia rajin. Ada seorang salesman lain jualan vacuum cleaner. Baru 5 hari kerja, diminta rapat dengan supervisornya. Salesman baru ini kelihatan stres, berat. Tapi supervisornya ngomong, come on, gak apa-apa. Umum kok, orang baru kerja ya pasti bingung-bingung, pasti stres. Tapi kalau kamu nanti latihan, nanti pasti bisa. Tapi salesman ini berkata, bukan itu masalahnya bos. Masalahnya, kemarin aku sampai rumah, saya latihan. Kalimat-kalimat marketing, sales. Saya latihan sales talk di depan istri saya. Saya minta dia untuk dengerin bagaimana saya menjual barang. Habis saya ngomong kalimat-kalimat tersebut, dia maksa saya minta beliin vacuum cleaner. Jadi berhasil dong. Jadi para suami yang punya istri yang suka menuntut, kalau Anda para suami seperti saya, menyerah itu membosankan. Karena banyak cerita orang menyerah, suami menyerah, istri menyerah. Mendengar kisah tersebut, membaca kisah tersebut, membosankan. Tapi kita selalu terinspirasi mendengar kisah suami dan istri yang terus-menerus berjuang menyalipkan keinginan, mencoba mengasihi pasangannya. Para suami perlu bersyukur punya istri seperti itu, bukan karena kita terluka, bukan karena kita terpaksa mengasihi, tapi karena kita bersyukur sebagai orang yang menyalipkan keinginan kita untuk menghormati Tuhan, Sang Pencipta pernikahan, yang menciptakan istri kita sesuai gambar dan rupanya. Istri kita bukan dicipta serupa bulldog. Saya ketemu dengan seorang suami yang berkata, gue sebel banget sama istriku. Muka itu loh kayak bulldog. Saya karena bukan istrinya kan saya mencoba menenang-nenangkan. Karena saya pendeta, lu jangan gitu dong. Kamu harus cintai istrimu. Saya ketemu istrinya, mukanya beneran rada kayak bulldog. Ada suami nanya kepada istrinya, Mama bakal masih cinta aku nggak kalau aku nanti tua dan botak? Istrinya jawab, sekarang aja kamu masih muda, rambutmu tebal, sulit banget mencintai kamu. Ada istri lain ngomong sama suaminya, Papa bisa cinta aku nggak? Masih cinta aku nggak kalau nanti rambutku jadi abu-abu?
dan putih. Suaminya jawab, kenapa enggak? Aku sudah terima kamu melewati 8 warna rambut lainnya. Merah, kuning, hijau, dan seterusnya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudara pagi hari ini bersama dengan saya dan adalah pengikut Tuhan Yesus Kristus, kita bukan orang-orang yang sengaja mengasihi orang lain untuk menunjukkan, saya mau ngalah deh. Ngalah enggak cukup ternyata. Kalau kita pengikut Tuhan Yesus Kristus, kita mengasihi orang lain sebagai orang-orang pengasih yang menyalibkan keinginan kita. Jadi bagi para pengikut Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini, kalau pagi hari ini kita punya salib yang kita harus pikul, istri saya mah gak pernah menghormati saya. Dan Anda kemudian berkata, tapi saya pengikut Tuhan Yesus Kristus. Saya mau menyalibkan keinginan saya untuk terus memperhatikan, mengasihi pasangan saya. Dan bapak-bapak berkata, saya punya salib pagi hari ini. That's okay. Karena itu salib yang terhormat. Itu honorable cross. Ibu-ibu berkata, suami saya sulit menghormati dia karena dia gak mengasihi saya. Kan memang perintahnya begitu kan, istri-istri hormati suamimu. Suami-suami kasihi istrimu. Kenapa kok gak dibalik? Karena memang istri-istri paling sulit menghormati suami. Suami-suami paling sulit mengasihi istri. Tapi apa beratnya bagi seorang suami kalau istrinya menghormati dia? Apa beratnya bagi seorang istri menghormati suaminya kalau suaminya mengasihi dia? Jadi bagi para pengikut Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini, kalau hari ini kita punya salib yang harus kita pikul, gak apa-apa Bapak Ibu, that's okay. Karena itu sebuah salib yang terhormat. Nah harus ngapain kita? Saya usulkan, saya memberikan sebuah ayat emas. Dan kemudian usulan untuk melakukan sesuatu. Orang Kristen kan suka pakai ayat emas. Nah ayat emasnya dari Lukas 9 ayat 23 sampai 25. Ini kalimat Tuhan Yesus Kristus. Dia berkata seperti ini. Setiap orang yang mau ikut aku, dia perlu menyangkal dirinya. Dia punya keinginan, dia punya cita-cita, dia punya ambisi, tapi disalibkan karena dia punya tanggung jawab. Jadi setiap orang yang mau ikut aku, dia perlu menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi setiap hari, every single day, di awal minggu, di awal bulan, di awal tahun, di awal sebuah proyek, siapapun yang ingin jadi murid Tuhan Yesus Kristus, siapapun yang mengikut Tuhan Yesus Kristus, perlu ngomong tidak kepada dirinya sendiri. Menyangkal dirinya di awal tahun, di akhir ibadah ini, di awal minggu. Karena apa? Ayat yang ke-24. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Apa gunanya kita memperoleh semua yang kita inginkan, tetapi kehilangan jiwa kita? Jadi usulan saya, tiap pagi, Bapak Ibu Saudara-saudara mengingat ayat ini, dan doakan sebuah doa penyerahan diri setiap pagi selama 1 minggu ke depan. Doanya simple, doanya berkata seperti ini. Bapa di sorga, aku menyerahkan diri kepadamu, tanganku, kakiku, mataku, telingaku, pikiran dan keinginanku, harapan dan mimpiku, talenta dan kesempatanku, aku serahkan semuanya. Kehendakmu yang jadi melalui aku hari ini. Saya ajak kita latihan dulu pagi hari ini. Setuju? Mari kita katakan doa ini, doa penyerahan diri ini bersama-sama pagi hari ini. 1, 2, 3. Bapa di surga, aku menyerahkan diriku kepadamu, tanganku, kakiku, mataku, telingaku, pikiran dan keinginanku, harapan dan mimpiku, talenta dan kesempatanku,
Aku serahkan semua kehendak-Mu yang jadi melalui aku hari ini. Dan ini yang saya tebak akan terjadi. Pada saat kita mendoakan penyerahan diri ini setiap hari, ini akan menolong kita untuk membersihkan pikiran kita, hati kita. Pikiran yang bersih, hati yang bersih, membuat kita lebih peka tentang apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Apa yang saya harus kerjakan, apa yang saya harus putuskan, apa yang saya harus beli, respon seperti apa yang saya perlu tunjukkan. Hati nurani kita akan lebih bertanggung jawab untuk memimpin diri kita sendiri dan memimpin orang lain. Ada seorang misioneri, penginjil dari Amerika yang pergi ke China, namanya Glenn Atsit. Dia bersama dengan istri dan kedua anaknya, dia pergi ke China, melayani di gereja underground di China. Memperkenalkan kasih Tuhan kepada orang-orang di China. Beberapa tahun dia di China, anaknya sekolah, dia terlibat dalam ke gereja bawah tanah, tapi satu hari ketahuan. Karena kalau di China, pemerintah memberikan kita bebas untuk beribadah sesuai izin pemerintah. Kalau nggak izin, ya Anda ditangkap. Nah, Glenn Atsit terlibat dalam gerakan yang nggak berizin, gereja bawah tanah. Ketahuan jadi tahanan rumah satu keluarga ini. Berbulan-bulan suatu hari dikasih tahu oleh pemerintah China. Kamu bisa kembali ke Amerika. Glenn Atsit dan keluarganya begitu senang bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan. Tapi tentara China kasih tahu satu lagi perintah. Kamu bisa kembali ke Amerika Serikat dengan membawa 200 kilogram bersama-sama dengan kamu. 200 kilogram total bersama-sama dengan kamu. Nah, karena mereka bertahun-tahun tinggal di China, barangnya banyak banget. Ada vas, meja, laptop, mainan anak banyak sekali, sepeda. Jadi Glenn, istrinya, dua anaknya debat. Ini barang apa saja yang mau kita bawa? Karena total 200 kilogram. Setelah mereka berdebat, mereka singkirkan semua karpet, selimut, bed cover, meja komputer, dan sebagainya. Akhirnya terkumpullah 200 kilogram. Mereka lapor kepada polisi berkata, kami siap untuk kembali ke Amerika Serikat, barang sudah kami siapkan 200 kilogram. Dan kemudian polisi tanya, benar kalian siap sudah pulang? Sudah timbang semua barang? Sudah, 200 kilogram. Dan polisi kemudian menambahkan satu kalimat. Kamu juga sudah timbang dirimu, istrimu, dua anakmu? Semua 200 kilogram. Dan Glenn pikir, waduh celaka. 200 kilogram ternyata semua termasuk berat badan mereka semua. Dan polisi berkata, oke, kalau kamu belum timbang, timbang dirimu, istrimu, dua anakmu. Plus barang total 200 kilogram. Dan tiba-tiba semua fase antik, laptop, yang semua ada data-datanya, komputer, tas, jaket, yang mereka sudah siapkan, semua tiba-tiba jadi sampah. Kenapa? Anggota keluarga ternyata bagi mereka adalah hal yang begitu bernilai, begitu valuable. Dan Glenn dipaksa untuk menyalipkan keinginannya bawa barang-barang yang dia sukai. Karena dia dihadapkan pada pilihan untuk mencari yang terbaik, yang begitu bernilai. Jadi kalau kita pikir pagi hari ini, keluargaku ini jadi salib. Itu adalah salib yang necessary. Itu necessary cross, itu honorable cross. Kita perlu bersyukur dan kita perlu berterima kasih kepada Tuhan. Dan 1 minggu ke depan kita belajar menjadi pengasih-pengasih yang punya tough love. Bukan yang gampang menyerah. Jadi minggu ini, pada saat Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan saya belajar untuk mengucap syukur, belajar mengasihi sesama kita. Yang pertama usulan saya, setiap kali mau komplain, yang pertama, lihat pantat babon. Dan bersyukur Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif, yang selera humornya tinggi.
Yang kedua, sepanjang minggu ini, doakan doa penyerahan diri ini. Bapa di sorga, aku menyerahkan diriku kepadamu, tanganku, kakiku, mataku, telingaku, pikiranku, keinginanku, harapanku, mimpiku, talentaku, kesempatanku. Aku serahkan semuanya kehendak-Mu yang jadi melalui aku hari ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami semua punya banyak sekali hal yang kami harus selesaikan. Ada banyak cicilan, ada banyak ketegangan dalam relasi keluarga dengan anak, mungkin dengan saudara, dengan keponakan, dengan paman, bahkan mungkin juga persoalan dengan teman yang sedang terjadi. Pada saat kami mendengar apa yang kami dengar selama 30 menit terakhir, kami ingat wajah-wajah tertentu yang hati kami pahit, yang hati kami sebal, yang hati kami terganggu. Tapi pagi hari ini, kami adalah pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus yang tersalib demi kami semua. Karena Tuhan cinta kami semua. Dan kalau kami pengikut Tuhan Yesus Kristus, kami punya banyak keinginan yang akan kami coba untuk kami salibkan sebagai bentuk penghormatan kami kepada Tuhan yang sudah memberikan pasangan, memberikan anak, memberikan papa mama, memberikan komunitas gereja seperti ini, memberikan lingkungan pertemanan, memberikan pekerjaan. Karena kami percaya semua berkat hal yang baik datangnya dari Tuhan. Dan kiranya kami menghargai, menghormati apa yang Tuhan percayakan dengan menjadi pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus yang menyalibkan keinginan kami. Karena kami tahu kami adalah orang-orang kepercayaan yang dipercaya oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Shalom, Jemaat GBI Jelambar Timur. Hari ini kita telah menerima firman Tuhan mengenai betapa besarnya kasih Tuhan dan kasih-Nya tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Berikut ialah seputar informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini, Ibadatin Sunday Service akan membahas mengenai Pure and Selfless Love dengan pembicara Ciniolita. Dan pada hari Rabu, para wanita diundang untuk mengikuti ibadah WBI pada pukul 5 sore di gedung 52, lantai 2. Ibadah ini akan membahas mengenai kuasa Roh Kudus dengan pembicara Bapak Sandi. Disusul pada hari Kamis, ibadah doa kembali dilaksanakan pada pukul 4:30 sore di gedung 35. Dilanjutkan pada hari Sabtu, para pemuda diundang untuk mengikuti Youth Community yang akan diadakan pada pukul 6 sore di lantai 2. Minggu, 15 Oktober 2023, ibadah raya akan membahas mengenai murah hati dengan pembicara Pendeta Abram Swala. Dan pada pukul 10 pagi, ibadah sekolah minggu akan belajar mengenai Yesus Sahabatku di lantai 2. Lalu pada pukul 12 siang, Ibadatin Sunday Service akan mengadakan acara spesial yaitu Nobar di lantai 2. Dan pada hari Sabtu, 21 Oktober 2023, para pastor diundang untuk mengikuti ibadah Temu Kompas pada pukul 6:30 malam di gedung 52, lantai 2. Ibadah ini akan membahas mengenai tool love and support dan akan dilayani oleh Bapak Himawan. Sekian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus mengasihi saudara, and happy Sunday. Oke, amin buat firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya kita semua diberkati melalui firman Tuhan pagi hari ini. Seberapa banyak yang diberkati firman Tuhan pagi hari ini, boleh angkat tangan? Amin, haleluya. Saya dan segenap jemaat tempat ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Jason Budi Prasetya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan istri dan segenap keluarga besar Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita mau menjalankan, sebelum kita menjalankan persembahan, saya mau menyambut ada jemaat baru di tempat ini yang baru pertama kali hadir.
Saya mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir tempat ini. Kiranya kami tetap mengundang Bapak Ibu kembali bersama-sama beribadah tempat ini di minggu-minggu ke depan. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Untuk program pembaruan data jemaat, bagi jemaat atau Bapak Ibu yang belum mendapatkan form kertas yang formulir untuk mendaftarkan diri, boleh angkat tangan. Ada? Satu ya, satu di atas. Oke, kalau yang nanti ada tim asyir kita memberikan kertas formnya ya Bapak Ibu. Oke, itu aja kita menjalankan persembahan kita pagi hari ini. Persembahan akan dijalankan 2 kali. Dan sebelum itu kita mau masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, di mana firman-Mu boleh Tuhan kami dengar. Dan bukan hanya kami dengar Tuhan. Kami mencoba untuk melakukan setiap firman yang ada. Kami dengar pagi hari ini. Dan biarlah boleh menjadi firman dalam kehidupan kami. Dan mengubah hidup kami menjadi lebih baik lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami ingin memberikan persembahan kami yang sudah kami siapkan dari rumah Tuhan. Kiranya persembahan kami Tuhan ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh berguna untuk pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
katakan bersyukur. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Karena kasih setiamu. Ku sembah, Engkau ku sembah. Dalam hidupku ku sembah. Katakan bersyukurlah. Ya Tuhan, bersyukur anak kasih setiamu. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Tuhan. Selama hidupku ku sembah. Selama hidupku, selama hidupku ku sembahkan Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan selalu baik dan menyertai kami semua. Dan di akhir ibadah kami setelah 1 minggu kami diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kami menghadap Tuhan pagi hari ini bersama-sama sebagai komunitas pengikut Tuhan Yesus Kristus. Dan kami memohon kiranya berkat dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah yang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, memberkati setiap keluarga, memberkati kesehatan kami, pekerjaan kami, sekolah anak-anak kami, bisnis yang kami kerjakan. Tuhan memberikan kepada kami semua hati yang bersih, kebijaksanaan, sukacita yang dari surga sendiri. Sehingga apapun yang kami kerjakan, yang baik, yang kami putuskan, semua akan memuliakan Tuhan. Kami terus akan dipercaya oleh Tuhan tanggung jawab sebagai orang-orang yang dipercaya mengerjakan berkat kerajaan surga di daerah Jelambar, di kota Jakarta ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Memuji kebesaran-Mu. Selamat pulang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.